Gue moto orang. Kemudian kita setelah ya. tahap prainteraksi kita masuk di tahap orientasi. Kita masuk ke dalam ruangan pasien. Selamat pagi Bu. Gimana Bu kabarnya hari ini? Sudah tidak nyaman. Yes. Masih merasa tidak nyaman dan masih merasakan nyeri sedikit di bagian kaki. Jadi perkenalan dulu ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Prabudi. Hari ini yang masih pada pagi hari ini untuk membantu melakukan perawatan. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Divya. Baik, sambil saya cocokkan dengan anak pasiennya ya. Ibu Divya, untuk usianya sekarang berapa? 18. Untuk alamatnya Garung. Sudah cocok dengan anak pasiennya ya. Tadi Bu Divya mengeluh tidak nyaman ya, atau masih ada rasa nyeri pada bagian kaki. Hari ini kita akan melakukan terapi supaya tujuannya untuk mengurangi ketegangan pada otot dan juga supaya sebenarnya tidak untuk prosesnya nanti Ibu Divya tetap berada di atas bed kurang lebih waktunya 10 menit ya. Ini posisinya sudah nyaman. Sudah nyaman ya. Saya untuk cuci tangan ya. Yes, kemudian kita cuci tangan ya. Silakan nanti pakai hand sanitizer-nya, cuci tangan. Terus intinya pastikan posisi pasiennya adalah nyaman. Ini pasiennya nggak bisa mengeluarkan ya. Soalnya kan pasien. Yes. Nah, yang itu tetap harus pakai pengaman ya, karena kan kok pasiennya kita miringkan, ya kan? Ya kan? Kemudian misalkan pada saat prosesnya mengalami sakit itu ya. Jadi ini prinsipnya apabila mulai kita lakukan ROM, kalau pasiennya itu merasa sakit ya sudah, berarti tidak boleh kita paksa ya. Nah, untuk ROM sendiri ini biasanya akan kita lakukan satu gerakan itu biasanya 4 sampai dengan 8 kali. Nah, nanti setelah kita ajari biasanya nanti pasien akan melakukan secara mandiri kalau memang sudah bisa melakukan ROM aktif. Kalau misalkan belum bisa di sela-sela waktu mungkin juga bisa pakainya atau pas waktu kita kunjungan juga bisa ya. Dan kita mulai dari pada bagian pertama adalah kepala dan juga leher ya. Permisi ya. Jadi ini yang pertama, ini kayak nggak bingung ya. Saya akan sebutkan fleksi, tapi nanti pada saat sampai hukum kan sampai nggak akan mungkin menyebutkan kepala fleksi, tidak gitu kan? Ya kan? Tapi supaya tahu kalau ini posisinya adalah fleksi ekstensi, itu ya. Oke. Yang pertama adalah posisinya kepala dan juga lehernya ini, dagunya ini nanti akan mepet di sini. Yang kedua, tadi kita ada permisi ya. Nah ini intinya dagunya dari pasiennya adalah mepet di atas dada sini ya. Nah ini bisa diulangi pergerakannya 4 sampai dengan 8 kali. Kalau gini namanya adalah fleksi. Kalau dikembalikan berarti namanya ekstensi karena posisinya adalah lurus. Kemudian yang kedua adalah lateral fleksi. Ini sakit. Kan dikembalikan ekstensi ya. Jadi pada bagian kepala dan leher ini secara rompasif ya. Kemudian kalau rom aktif ini seharusnya posisi pasiennya adalah duduk ya. Jadi posisi pasiennya duduk dengan namanya hiperekstensi yang tadi didangak. Nah pasiennya itu adalah posisinya dengan dangak sendiri ya. Itu adalah di rom aktif. Jelas? Sama poin yang kedua adalah rotasi.
fleksi. Jadi posisinya kepalanya adalah berputar. Pasiennya disuruh untuk melakukan sini. Wes ya, itu adalah ROM aktif. Berarti pasiennya tadi yang kita bantu, ROM aktifnya ada hiperekstensi sama ada rotasi. Kemudian setelah kepala dan leher kita turun pada bagian bahu. Pada bagian bahu, adalah fleksi. Ini sih ya, saya angkat ini. Ini kita sebenarnya ulangi sampai 4 kali atau 8 kali. Tidak sakit ya. Kalau tadi ini adalah fleksi, kemudian diturunkan menjadi ekstensi. Kemudian ini adalah yang jauh tadi adalah abduksi. Kalau kita dekatkan gini berarti namanya abduksi. Kemudian untuk posisinya pasien setelah ini akan kita miringkan sedikit. Ini adalah hiperekstensi. Ini sakit? Segini sakit? Segini sakit? Nah, makanya kalau misalkan pasiennya itu sudah merasa nyeri, berarti ya sudah stop. Di situ ada indikasinya. Nggak boleh sampai terus mau kesempatan nih, gitu ya. Jadi nggak boleh. Ya. Silakan kembali. Kemudian ada setelah bahu ada posisinya siku ya. Jadi untuk siku adalah fleksi. Sakit? Tapi tadi tetap kanan kiri Bu. Hah? Tidak ya. Ya, cuma ini nanti kan saya temukan adalah sebelah kanan pasien. Ya. Oke, berarti kalau gini fleksi, kemudian yang gini adalah ekstensi. Terus kemudian di siku tadi ada supinasi ya. Jadi kita untuk ngecek, ini kan ada sendinya kan di sini. Nah, kalau ini kan sakit, berarti namanya supinasi. Supinasi sakit, ya. Kemudian pakai. Nah, kalau ini kan sakit, ya. Oke. Kemudian setelah pronasi kan berarti ininya kelihatan ya, berarti punggung tangannya. Yang kita pegangnya adalah siku, sendi yang ada di siku, ya kan? Tadi kan sudah dari bahu, kemudian kita turun ke siku, ya. Nah, jadi yang kita putar gini, Kak. Cukup di bagian sendinya, nggak perlu. Nah, ini ya. Nah, ini kan lengannya di sini, di bagian sendi. Biasanya orang yang kekakuan sendinya ada di mana nih siku, itu kan juga akan merasakan nyeri kan kalau misalkan kita pegang dan juga kita putar. Oke. Setelah siku, kemudian kita lanjut di bagian pergelangan tangan. Di pergelangan tangan, ininya adalah ini ya. Ini kan pergelangan tangan ya. Nah, kalau saya gini kan sakit Bu? Tidak sakit ya. Kalau gini kan sakit? Sakit? Ya. Nah, berarti kemudian ada dijauhkan ya. Kalau gini sakit? Ini sakit? Enggak ya. Setelah pergelangan tangan ada yang namanya di jari tangan ya. Di jaringan tangan. Kalau gini sakit? Dilemas? Enggak sakit ya. Biasanya untuk orang stroke kan kalau digini kan juga sakit ya. Kalau gini sakit? Nah, ini adalah pada posisi pergelangan tangan. Oke. Kalau sudah dari posisi pergelangan tangan, kita lanjut pada bagian panggul, sorry ya. Jadi pada bagian panggul. Kalau misalkan pasien dalam posisinya ada selimutnya, berarti selimutnya harus dinaikkan ke sini ya, dan enggak harus. Ini saya lanjut ya Bu ya, untuk pada bagian panggul. Nanti kalau misalkan sakit, bilang ya. Apa sudah sakit? Fleksi. Kalau ini sakit? Sakit? Fleksi kan? Kemudian kita
turunkan, berarti namanya ekstensi. Kemudian abduksi. Lemas saja. Segini sakit? Ini sakit? Sakit? Tidak? Nah, ini berarti dekat, berarti adduksi. Kemudian sirkumsi ya. Sirkumsi sakit? Kemudian setelah itu kita miringkan pasien tadi. Ibu bisa miring lagi. Nah, ini kemudian kita akan melakukan hiperekstensi ya. Amit ya. Kalau gini sakit. Nah, tumbuhannya tangannya yang sebelah kiri berarti pegang panggulnya ya. Ini sakit? Sakit? Ini sakit? Kemudian kita lakukan sirkumfleksinya ya. Jadi gini kan, ada rotasi. Sakit? Tidak ya. Ya, bisa begini. Oke. Kemudian setelah panggul kita turun ke lutut ya. Kita pertama adalah fleksi ya. Ini siap ya. Ini sakit? Ini sakit? Sakit? Kemudian ekstensi. Oke, kalau di apa namanya lutut fleksi sama ekstensi. Kemudian ada yang namanya di pergelangan kaki ya. Jadi di pergelangan kaki ini sama kayak yang tadi. Kalau gini sakit? Ini sakit? Sakit ya. Kemudian ini sakit? Ini sakit? Tidak ya. Oke. Ini kudunya cepat ya mau kesana ya. Soalnya saya butuh gini nanti ya. Ya. Anyar yo. Iya lek jasne. Tadi sudah pergelangan kaki ya. Yang tadi lore yang ada plantar fleksi sama ada dorsofleksi ya. Kemudian kita masuk di apa ini jari kaki ya. Di jari kaki. Ini sakit? Diekstensikan. Ini sakit? Enggak ya. Kemudian ini juga sama, tangannya dimasukkan. Kalau ini sakit? Enggak. Oke, jadi sudah selesai mulai dari kepala sampai dengan kaki dan jari kaki ya. Gimana setelah dilakukan peregangan pada ototnya? Rasa ya, nanti jika ibu ada kekakuan lagi pakai ototnya bisa dicoba sendiri ya nanti. Pada saat saya melakukan kunjungan itu ya. Ini tadi tindakannya sudah selesai. Sebelum saya meninggalkan ruangan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya. Baik, kalau tidak ada. Nah ini misalnya pasien tadi nggawe selimut ya, berarti kita bereskan dulu ya sebelum meninggalkan. Baik, kalau tidak ada, saya izin untuk meninggalkan ruangan. Nanti jika butuh apa-apa bisa panggil di kantor perawat ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Silakan selamat beristirahat. Oke,